Papua itu menjadi induk, menjadi ibu dari semua gerakan, supaya orang lain tahu bahwa oh, buku untuk Papua kenal, buku untuk Papua bantu. Kayak hilang sinyal gitu. Berbagi pengetahuan kepada sesama adalah sebuah kegiatan yang bermanfaat. Kalau kayak gini terus kita rubah jadi pakai baju seperti ini, itu teman-teman bisa lihat perbedaan yang mencolok. Melalui buku, Dayu Rifanto, pria asal Nabire, Papua, membuat sebuah langkah besar dalam hidupnya untuk mencerdaskan anak-anak di kampung halamannya. Kurangnya minat baca warga Papua memantik keprihatinannya. Itu juga yang mendorongnya untuk mengumpulkan buku yang nantinya dikirim ke Papua. Cita-citanya adalah membuat rumah baca di setiap kampung di Bumi Cendrawasih. Menggandeng beberapa teman yang memiliki kesamaan visi, pada tahun 2012 Dayu membentuk Gerakan Buku untuk Papua. Bekas tapi yang sangat layak. Berbekal komunikasi viral dengan menggunakan berbagai akun sosial media seperti Facebook dan Twitter, gerakan ini berkembang pesat hingga memiliki 26 kota untuk drop off buku di seluruh Indonesia. Setiap kegiatan gerakan ini didokumentasikan secara lengkap sehingga para donatur bisa memantau sendiri buku yang mereka sumbangkan. Untuk memudahkan donasi, tim Buku untuk Papua bahkan rela menjemput buku yang akan disumbangkan. Donatur hanya perlu meninggalkan pesan di akun sosial media Buku untuk Papua dan meninggalkan alamat serta waktu penjemputan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rainer Octavianus. Sudah 3 kali, pria yang sehari-hari bekerja sebagai fotografer ini menyumbang buku bacaan miliknya untuk dikirim ke Papua. Baginya, gerakan Buku untuk Papua ini menjadi jembatan untuk berbagi pengetahuan dengan sesama anak Indonesia. Pertama kali dengar Buku untuk Papua ini saya senang banget karena di Indonesia terutama kan jarang banget yang orang bisa kesempatan untuk baca buku gitu, dan apalagi Papua cukup jauh, jadi ini gerakan yang positif banget, jadi mereka bisa tahu dunia, bisa tahu edukasi melalui buku. Saat ini, Buku untuk Papua memiliki 100 sukarelawan yang menjadi donatur sekaligus penjemput buku. Keberadaan gerakan ini mendapat tanggapan positif. Wim Gombo, seorang guru asal Mamberamo, Papua, sangat terharu dengan kepedulian atas pendidikan di kampung halamannya. Gerakan ini sangat bermanfaat bagi warga Papua yang selama ini terkendala minimnya fasilitas pendidikan. Itu perlu diadakan untuk ke Papua supaya dari Papua juga harus komunikasi lancar tentang masalah pembelajaran ini, supaya dari sini bisa transfer lagi ke sana supaya anak-anak didik kami bisa maju lagi. Setiap bulan hampir 100 kg paket buku dikirimkan. Jenis bukunya pun bermacam-macam, mulai majalah anak, cerita rakyat, buku bergambar, novel, dan cerpen. Biaya paket pengiriman yang mahal terkadang menjadi tantangan tersendiri. Namun kendala ini tak pernah menyurutkan semangat Dayu dan kawan-kawannya untuk tetap bergerak. Tak hanya sebatas mengirimkan buku bacaan, namun juga mengirimkan tenaga pengajar bagi warga Papua. Yang pasti jaringan ini harus semakin banyak di berbagai kota. Karena semangatnya Buku untuk Papua adalah satu, dia menjadi ibu dari berbagai macam gerakan peduli pendidikan di Papua. Jadi isu-isu pendidikan di Papua via media yang kita bangun via sosial media, itu banyak orang di sini yang tahu. Karena dengan begitu kita bisa fasilitasi mereka untuk peduli. Perubahan besar hanya bisa dilakukan dengan perubahan kecil yang dilakukan bersama-sama. Mengirimkan buku menjadi langkah awal untuk sebuah tujuan dan cita-cita besar mencerdaskan warga Papua. Francisca Wuri, Henry Hardy melaporkan untuk NET.